Halo, ketemu lagi di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menemukan kesadaran. Kita masih bersama dengan Pak Calvin. Hai Bu Marzi. Terima kasih ya Pak Calvin. Ya, terima kasih. Sudah boleh minta waktu di tengah kesibukannya. Iya. Pak, kita tuh kan pada episode sebelumnya kita sudah sempat merekap mengenai dunia perguruan tinggi dan dunia kerja, khususnya terkait dengan Gen Z, gitu ya Pak ya. Lalu apa sih yang kita mau dapat lewat Pak Calvin? Kita pengen lebih ngeliat insight apa sih, common ground apa sih, ruang bersahabat seperti apa sih yang kita bisa sinergikan gitu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anggota masyarakat yang mungkin saat ini kita tidak duduk dalam pemerintahan, kita tidak duduk di dunia perguruan tinggi gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan? Kurang lebih sih seperti itu sih Pak yang mau kita bahas. Kita pengen melihat point of view Bapak sebagai penasehat dalam komunitas, pekerja sosial, dan pembicara publik. Nah Pak, kalau di parenting ini tuh apa yang sudah kita bahas sebelumnya adalah mengenai Gen Z yang ada saat ini. Itu merupakan produk parenting dari Gen X atau boomers lah ya sebelumnya. Artinya kan Gen Z yang ada saat ini adalah anak-anak yang dilahirkan dan diasuh oleh generasi X gitu. Betul. Si generasi X ini menurut informasi yang kita cari lewat Google, lewat beberapa sumber informasi, generasi yang menerapkan helikopter parenting. Helikopter parenting itu pola asuh yang hiperprotektif. Dijagain anaknya kemana-mana. Takut anaknya kemana-mana. Sebisa mungkin si orang tua terlibat. Gitu ya. Kalau dulu saya kuliah jauh, nggak pakai HP. Saya cuek aja. Hidup aja. Papa mama nggak bisa ngecekin. Saya tukar bis 3 kali, naik Kopaja, jatuh-jatuh juga. Ya udahlah, selamat juga sampai di rumah. Tapi kenapa saya takut ya Pak waktu punya anak? Saya benar-benar nggak kepengen anak saya ngejalanin apa yang udah saya jalanin. Iya. Saya pengen waktu saya punya anak, sebelum kamu minta, saya udah ngasih duluan. Gitu. Saya nggak pengen dia tahu kalau saya susah, saya fight banget loh. Saya kerja loh buat kamu gitu. Saya nggak pengen jadi sesuatu. Kalau dulu ini dia anak misalkan gitu ya. Mungkin saya dan suami saya tidak memperlakukan hal itu lagi. Ada setelah dia cukup dewasa ya. Tapi artinya waktu dia kecil kita nggak bawa isu itu. Waktu dia kecil kita mencoba menciptakan ekosistem yang friendly, yang kondusif. Kita nggak bawa isu-isu yang susah gitu ya. Sehingga katanya sih akhirnya si Gen Z ini identik dengan beberapa label yang negatif yang sudah kita kenal gitu. Akhir-akhir ini ada si Strawberry Generation lah, ada generasi yang rapuh lah, ada generasi yang sangat tergantung dan adiksi dengan teknologi, dengan HP dan dalam tanda kutip dengan media sosial gitu saat ini. Terus kita ribut Pak. Kita berantem gitu sama anak kita saat ini. Kaget soalnya. Kita nggak terima gitu waktu dia berani mengungkapkan sesuatu. Kita kontra pada saat dia memilih untuk tidak mengikuti apa yang kita mau dan lebih memilih mengikuti apa yang mereka mau. Menurut Pak Calvin, fenomena ini tuh yang pas, yang enak, kita nyikapinya kayak gimana Pak?
sebagai instrumen masyarakat? Iya. Mungkin yang pertama biasa aja gitu. Kenapa aku bilang biasa aja? Karena apa yang terjadi sekarang, kalau kita coba tilik-tilik tuh, dia dulu-dulu pernah ada. Jadi ini kan kayak lingkaran. Dulu orang tua kerja banting tulang setengah mati supaya kita anak-anak bisa lebih baik. Kita juga sekarang begitu, ya. Kerja setengah mati supaya anak-anak lebih baik. Nanti mereka juga begitu lagi. Umum terjadi bahwa orang-orang tua itu sedapatnya gini. Dulu gue susah, gue nggak mau ikutan susah. Dulu gue sekolah mesti jalan kaki, naik bis gitu. Sekarang jangan deh. Lalu kita kerja gimana caranya supaya anak-anak jangan susah. Lah kan kita yang bikin mereka jangan susah. Kita yang bikin mereka nyaman. Lalu ketika mereka menuntut itu dari kita, wah kitanya kaget-kaget. Terus bilang, dulu gua nih nggak ada tuh cerita naik mobil. Dulu gua mesti naik bus, ganti bus kemana. Iya, itu kan dulu. Ya, sekarang enggak. Jadi kalau menurutku ya biasa aja sebetulnya. Tapi tadi aku tertarik dengan yang Bu Marti bilang, bagaimana sebetulnya kita menjadi sahabat buat anak-anak kita. Itu yang jauh lebih penting menurutku ya. Kenapa menjadi sahabat itu penting? Kalau jadi sahabat itu kan polanya nggak top down, bukan atasan dan bawahan. Jadi orang tua ya bukan sekadar itu, betul bahwa menjadi orang tua kita perlu mengajar anak-anak taat aturan, punya kedisiplinan dalam hal-hal tertentu, iya betul. Tapi cara orang tua memberlakukan itu semua kan bisa nggak harus jadi atasan dan bawahan, seolah-olah anak-anak harus ikut begitu rupa. Nah ini yang kalau ntar orang tuanya meleng dikit mereka berontak. Tapi kalau sahabat beda tuh, yang dibangun lalu adalah kesadaran-kesadaran. Jadi kasih pilihan-pilihan. Mau enak boleh, bisa. Tapi kalau enak terus jadinya nggak tough. Ya kenapa jadinya nggak tough? Ya udah biasa hidup enak, semua udah serba disediain, ya lalu kita lemah, nggak banyak bergerak. Dulu kan, ya aku ingat tuh zaman SMP SMA lah ya. SMP SMA sekolah uber bus. Terus bukan cuma uber bus, kadang-kadang berdiri tuh karena bisnya udah penuh, ya. Terus lalu berdiri ujung kaki. Yang penting ujung kaki dapat dudukan, tangan bisa dapat pegangan, udah. Oh, dan dulu tuh kayaknya happy banget. Kalau bisa kayak begitu tuh. Anak sekarang, masuk kita mesti berkeringat gitu. Jadi kan pada saat yang sama emang nggak ada lagi sih bus-bus yang model kayak begitu. Sekarang bus-bus sudah semua pakai AC. Kalau nggak pakai bis, pakai MRT, LRT, ya semua juga udah pakai AC. Jadi ya rada susah kalau kita memaksa anak zaman sekarang mesti hidup seperti zaman kita dulu, karena dulu nggak ada gadget. Kemajuan zaman di masa itu berbeda betul dengan kemajuan zaman di masa kini. Jadi sebenarnya ya kita biasa aja lah, tenang aja gitu ya. Nggak usah melihat ini sebagai sesuatu yang kayaknya, waduh, kiamat. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya kita tenang aja nih, Pak, tapi anaknya kena mental illness katanya, oke? Terus mental illness tuh ngapain sih, gitu ya? Ibaratnya yang nggak bisa bersosialisasi, katakan takut menerima tanggung jawab. Saat ini malahan beberapa perusahaan lewat beberapa survei yang ada ya, mereka tahu bahwa si anak-anak yang mereka interview itu tuh sebenarnya minta didampingi oleh orang tuanya. Gitu. Kalaupun mereka diinterview secara online, dia didampingi oleh orang tuanya secara online. Kalau misalnya dia datang ke kantor, dia didampingi gitu sama orang tuanya. Itu satu.
Kedua, kalau misalkan kita tahu bahwa sosial media itu udah sebegitu masif mempengaruhi anak-anak kita ya saat ini. Jadi artinya yang anak-anak resah karena ngelihat influencer di sosial media bisa punya barang A, B, C, D yang dia sulit gitu. Sehingga itu membuat dia kayak anxiety, resah, mental breakdown gitu ya. Terus bagaimana berupaya supaya dia bisa sama gitu kayak mereka. Belum lagi fenomena yang FOMO ya. Iya. Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu tuh jadi gitu. malu. Jadi malu gitu. Itu juga mereka khawatir gitu. Sementara di rumah kita tetap membiasakan mereka untuk tetap menjadi orang apa adanya gitu. Kita membiasakan mereka untuk mendapatkan sesuatu kamu harus bekerja, nggak bisa instan, nggak bisa ngevlog pakai barang branded gitu, nggak mungkin, susah. Yang ada kamu harus kerja dulu, nabung dulu. Nah, kerja juga paling banter dapat gaji UMR. Iya. UMR tapi bisa liburan, bisa healing, naik pesawat jauh. Gimana? Aku sih kayak itu gini ya. Itu balik lagi pada bagaimana orang tua sebetulnya menanamkan nilai-nilai. Itu kan soal nilai. Soal nilai. Kalau orang pakai baju, penting bajunya atau penting mereknya? Misalnya. Orang pakai sepatu, penting sepatunya atau penting mereknya? Betul. Ada merek-merek tertentu yang bagus dan tahan lama, dan karena itu mahal. Zaman aku kecil, papaku punya langganan tukang sepatu kulit. Sepatunya bagus, mahal, tapi tahan lama. Jadi dia beli itu untuk sesuatu yang ini lebih tahan lama. Ada tujuan. Ada tujuan. Sejak itu di kepala tuh jadi satu. Jadi kalau aku beli barang yang mahal, Harus punya kualitas. yes, itu karena dia kualitasnya. Jadi kalau dia mahal tapi mutunya jelek ya nggak usah dibeli. Jadi aku harus punya keyakinan bahwa yang aku beli adalah mutu, bukan merek. Oke. Nah, fenomena yang ada sekarang nih Pak di Gen Z yang katanya FOMO gitu ya, khawatir banget dengan pendapat lain atas diri mereka, resah sekali orang ngelihat mereka itu pendapatnya apa gitu ya. Betul. Kalau si A bisa begini, Kenapa gue nggak bisa? juga bisa seperti itu gitu. Kayaknya lagi ada beberapa film deh yang viral juga, Aruna atau apa gitu namanya. Jadi dia Gen Z baru masuk dunia kerja tapi bisa nabung 300 juta katanya dengan gaji UMR. Apa aja sih trik-triknya? Itu tadi tuh, nggak langganan Netflix, nggak langganan Spotify, nggak langganan YouTube, nabung, cari kerjaan tambahan. Nah, itu kan nggak akrab nih sama si Gen Z ya, dibahas kenapa? Ya balik lagi nilai. Jadi gini, tadi kan Bu Maji juga udah bilang bahwa anak-anak itu betapapun dididik hasil didikan orang tua. Bagaimana orang tua mendidik ya itu hasilnya. Jadi kalau dari kecil anak misalnya udah dijejelin gadget, dijejelin semua tadi ya, karena dulu gue susah nih, gue nggak mau anak-anak gue susah, jadi dia kasih ini kasih itu apa segala macam yang membuat anak-anak juga ngerasa gampang kok mas. Tetapi kan selalu ada titik-titik di mana ada orang yang nggak bisa dapat. Misal,
sama-sama bisa dapat handphone. Sama-sama bisa dapat handphone. Tapi ada orang yang, ya dia cuma bisa dapat handphone yang kelas harganya sejutaan. Sementara ada orang yang bisa dapat handphone harga kelas 15 jutaan. Ada orang yang bisa dapat handphone kelasnya 30-an juta. Tapi ada orang yang bisa dapat handphone kelasnya ratusan juta. Lalu kita yang 1 jutaan ini melihat, oh gue mau nih yang ratusan juta itu. Dia nggak peduli dengan fungsi handphonenya, tetapi buat dia kalau bisa dapat yang ratusan juta. Nah sementara orang tuanya nggak mampu untuk ke sana. Lalu kan persoalannya bukan pada fungsinya ya, tetapi pada gengsi, bukan pada nilai kegunaan, tapi lebih kepada soal apa kata orang kalau gue pakai handphonenya sejutaan, sementara orang ada handphonenya yang ratusan juta. Nah, mungkin ada orang yang pakai ratusan juta karena memang dia berjuang, ya dia berusaha sedemikian rupa tadi tuh, dia ada yang memang menghemat. Jadi dia tahu uangnya dipakai untuk yang sesuai kebutuhan. Ada juga memang orang yang tadi aku nyebut frugal living. Jadi wah dia betul-betul hidup sengsara-sengsaranya lah. Tapi karena dia punya tujuan. Dan uangnya banyak. Iya. Karena dia punya tujuan ya. Karena dia punya tujuan. Sesuatu yang gue mau ke sana. Dan untuk itu gue mesti betul-betul simpan semuanya sedemikian rupa bahwa sekarang gue hidupnya susah-susah ya nggak apa-apa. Tapi kan ada orang yang nggak tahu untuk mencapai itu. Dia cuma taunya selama ini orang tuanya sediain, selama ini orang tuanya sediain. Karena itu lalu dia tuntut. Nah, ketika orang tuanya nggak bisa sediain itu, nah itu yang lalu jadi konflik di situ. Lalu orang tua kan kalau misalnya kayak sekarang kita sudah membesarkan anak kita katakanlah 20 sampai 25 tahun gitu ya, yang Gen Z. Terus oke, kita admit bahwa iya, ada yang kurang tepat nih selama kita ngebesarin. Tapi kan nggak semuanya kita bisa salahkan juga kan. Kita kan melakukan, kita ada motivasi. Kita melakukannya, kita ada tujuan gitu. Ada latar belakang kenapa kita melakukan hal ini. Yang pasti tujuannya untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik lah, pastinya. Jadi artinya kan kita nggak bisa bilang juga ya udah kayak gini mau gimana turning back atau bisa apa sih Pak kita sebagai orang tua saat ini kalau misalnya kita ngomong kita jadi jembatan mesti kayak gimana ngejembataninnya karena kalau misalnya ini efeknya udah dalam artian merugikan artinya gini pada saat dia seharusnya sudah masuk dunia kerja, tapi karena kondisi dia, yang bukan karena kekurangannya, tapi karena kondisi bahwa gue ngelamar di sini nggak bisa, gue kerja ini gue nggak mau, gue usaha gue nggak bisa juga, gitu. Ya gue gini aja, santai aja, gitu. Kalau kita tegur anak, banyak orang tua yang menghindar menegur anaknya karena takut konflik. Menghindari keributan. Iya. Aku mau mulai dengan yang tadi Bu Marji sampaikan. Udah kayak gini mau diapain? Terus seolah-olah dia kehilangan harapan. Enggak boleh begitu menurutku. Manusia itu, semua manusia, itu pada dirinya adalah makhluk yang sangat adaptif. Kemampuan adaptasi setiap orang itu sehebat-hebat. Jadi terhadap yang namanya perubahan, tidak pernah ada manusia yang tidak bisa diubah atau berubah. Soalnya adalah, dalam hal perubahan itu, semua bergantung atau berbalik pada yang bersangkutan. Aku tidak akan pernah bisa mengubah siapapun. Betul itu. Tuhan aja gak bisa mengubah orang lain. Tuhan aja gak bisa mengubah aku. Harus aku yang mengubah diriku sendiri. Kenapa aku bilang Tuhan aja, ini sedikit ngomong agama ya.
Karena bisa ada orang yang nggak bersetuju dengan. Tapi sebagai orang yang beragama, aku punya keyakinan Tuhan tuh nggak bisa mengubah manusia. Karena kalau Tuhan bisa mengubah manusia, dia bukan manusia lagi, dia jadi robot. Siapa yang bisa mengubah kita? Ya diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang gini, udah kayak begitu tuh, udah nggak bisa diapa-apain. Keliru. Atau orang ini udah malas. Udah capek lah gue, ya udah segala apa kayaknya gue bikin. Apa lagi ya? Nah tadi tuh. Kalau kita udah di titik itu, sebetulnya kitanya sendiri udah pada posisi yang, udahlah, terserah lo mau jadi apa. Nah kalau udah kayak gini ya udah susah. Tapi kalau kita masih punya harapan bahwa masih ada yang bisa kita ubah, diri kita sendiri pertama-tama. Dulu ada orang yang punya prinsip 3M. 3M itu mulai dari diri sendiri. Jadi bukan dari siapa-siapa, bukan dari orang lain. Mulai dari diri sendiri. Jadi nggak usah lihat orang lain, dia nggak berubah, dia begini. Nggak usah, udah, jangan peduli. Lihat kita aja. Mulai dari diri sendiri. M yang kedua, mulai dari yang kecil. Lu nggak usah mikir mengubah dunia, nggak usah. Ubah dari lu sendiri aja. Dari yang kecil-kecil. Tadinya bangun siang-siang, sekarang bangun pagi. Tadinya makan, geletakin, sekarang lu habis makan bawa ke tempat cuci gitu ya. Tadinya berantakan, ya lu mulai rapi-rapi. Tadinya buang sampah sembarangan, sekarang mulai taruh di tempat sampah yang seharusnya. Mulai dari yang kecil-kecil. Yang mungkin untuk kita lakukan. M yang ketiga, mulai dari sekarang. Lu jangan tunda. Selama ini kita lakukan, nggak ada alasan untuknya. Udahlah, udah begini, udahlah, udah telat lah. Nasi udah jadi bubur, nggak ada tuh, menurutku. Jadi, kalau ini jadi titik berangkat kita, maka tidak ada proses parenting yang berhenti. Dan memang sebetulnya tidak pernah ada tuh proses parenting yang berhenti. Parenting itu seumur hidup. Nanya. Sorry. Atau nggak usah nanya. Aku pakai diriku ya. Mama masih ada. Mamaku sampai hari ini masih ada. Syukur pada Allah. Dan semoga diberi umur panjang dan sehat-sehat. Sampai hari ini, dia tetap melihat aku ya lu tetap anak. Mau lu udah segede tua begini gitu. Jadi kalau ada apa-apa, dia masih ngelihatnya, lu anak gue, masih harus gue kasih nasihat. Kalau perlu dijewer ya dia jewer gitu. Gak ada yang berubah. Jadi akunya yang berubah gitu ya. Aku yang sekarang mulai bisa ngeliat ini. Oh iya ya, orang tua ya begitu. Proses parentingnya seumur hidup. Nah tinggal kita. Kalau dulu sebel-sebel, kalau dikasih tahu orang tua, sekarang lebih ngeliatnya bahwa bersyukur masih ada orang yang masih mau inget-ingetin gue. Banyak orang yang mungkin udah gak mau inget-ingetin kita. Bodoh amat, apalagi gak punya hubungan apa-apa. Dia bisa bilang, itu siapa lo? Atau kitanya yang dikasih nasihat, terus dia bilang, siapa lo? Emak bukan, bapak bukan, saudara bukan. Gitu. Bisa gitu kita kan. Jadi kalau masih ada orang yang masih mau ingetin, baik. Nah, dalam rangka itu, kita bisa, kalau kita sebagai orang tua, kita bisa membangun rasa percaya diri kita. Bahwa selama masih ada, atau gini, selama hayat di kandung badan, selama masih ada kehidupan, gue sebagai orang tua, gue harus terus berupaya untuk menolong ya, bukan mengubah, menolong anak-anak kita menjadi manusia yang baik. Nah, salah satu cara menolong supaya anak-anak itu bisa menjadi manusia yang baik adalah kita yang melakukan tadi adjusting ya, penyesuaian dengan anak-anak. Oke lah, dulu orang tua kita mungkin mendidik kita dengan cara yang ABCD, dan ABCD itu nggak bisa cocok dengan sekarang.
Ya nggak apa-apa. Sekarang caranya gimana? XYZ. Ya oke, kita lakukan. Kan kita sebagai orang tua berubah. Sebagai anak, kita belajar juga untuk memahami cara pandang yang berbeda. Nggak bisa lah jadi anak itu bilang gini, ya ini gue, kan gue nggak minta lo lahirin. Ya iya, nggak ada anak yang minta dilahirin. Walaupun aku tahu sekarang ini ada aliran, nggak ketemu bahasa yang lainnya, ada aliran yang meyakini bahwa enggak, nun di sana pada suatu masa itu kita sudah ada, lalu kita bilang kepada orang yang nanti akan jadi orang tua kita gitu, gue mau lo lahirin. Nah, kita nggak akan berdebat di situ ya. Tapi kalau anak-anak bilang, kan gue nggak minta lo lahirin, gue nggak minta juga jadi anak lo. Gitu. Iya, nggak ada yang kayak gitu. Aku ngomong secara umum, nggak ada yang kayak gitu. Kita kan nggak bisa milih orang tua, nggak bisa milih jenis kelamin, nggak bisa memilih kenegaraan. Sekarang kita ada, ini ada orang tua, udah hormati. Kalau ada yang kita nggak setuju, ya kita sampaikan. Walaupun mungkin ada orang tua ya, ada anak-anak yang bilang, kalau you nggak bisa jadi orang tua buat saya, ya you pergi aja, nanti aku cari orang tua lain. Nggak bisa ya kayak. Tapi itu tadi, jadi ada pendekatan-pendekatan yang harus selalu disesuaikan, jangan adu keras. Dulu gue diajar begini, lu harus gue ajar begini juga, nggak bisa. Atau anak yang ngerasa gini, itu orang tuanya ngajarnya begitu, ya beda-beda. Nah karena itu persahabatan ya lebih tepatnya. Mungkin dalam hal ini lebih tepat ke persahabatan daripada fleksibilitas. Kalau di persahabatan itu orang membincang semua, taruh di atas meja, kita obrolin bareng-bareng, kita cari, prinsipnya tetap sama ya. Kalau gue mundur 2 langkah, lo maju 2 langkah. Kalau gue maju 2 langkah, lo mundur 2 langkah. Space-nya bisa ketemu, common ground-nya bisa ketemu, dan di titik itu lalu orang menemukan bersama-sama apa yang tepat buat semua orang. Jadi nggak ada urusan lo anak, lo dengan gue sebagai orang tua, ya. Atau anak bilang gini, badan hidup gue kayak lo yang ikutin gue. Kalau itu yang terjadi, ya rusak lah semua. Oke. Meminjam yang tadi Pak, kita udah sempat membahas mengenai common ground, terus kita sempat mention juga mengenai kayak ruang bersahabat yang friendly nih, itu semua bisa masuk bareng di dalamnya gitu ya. Artinya kalau di persepsi saya itu artinya dari sisi anak, kalau dia ada kesalahan, dia nggak takut masuk ke ruang ini. Dari sisi orang tua, kalau ada kekeliruan yang dia lakukan, dia juga nggak takut untuk masuk ke dalam ruang ini, satu ruang ini. Tapi Pak, banyak ditemukan akhirnya karena itu tadi ya, kita bikin build satu wadah, satu ruang di mana kita bilang ini ruang yang bersahabat gitu ya. Ibaratnya kita ngomongnya sama anak ya Bapak tadi bilang, kita nggak bisa ngomongnya vertikal nih. Kita ngomongnya horizontal Pak berarti. Iya. Iya. Tapi Pak ada value, ada belief yang udah jadi pilar, yang saya percaya bahwa sampai titik itu, maaf, untuk sampai di sini saya lama dan saya akan tetap stay di sini karena ini our belief, karena ini our value yang saya nggak mau itu kamu jeopardize gitu, kamu korbankan. Nah, kita boleh sampai segimana sih Pak, biar si anak-anak ini kan pengennya kita tetap bisa bareng sama mereka sampai waktunya nanti udah bisa lepas. Tapi kalau kita nggak bisa begitu ya, ini begini ya, ini begini, mama begini, papa begini gitu misalkan, pergi, dia nggak percaya. Lalu kita bilang oke, kita ciptakan ekosistem yang tadi bersahabat, friendly.
kita bisa ngomong secara horizontal, semua hal kita bisa buka itu di dalam sini. Tapi akhirnya si ruang bersahabat ini mau nggak mau jadi abu-abu, Pak. Oke. Si boundaries itu akhirnya goyang-goyang. Sehingga yang namanya belief, padahal kita udah tanemin sama dia dari kecilnya, bisa goyang, Pak. Yang namanya value, yang kita udah nggak usah ngomong deposit lagi ya, udah impart gitu ke dalam dia, bisa goyang juga, Pak. Dan kita di posisi yang saat ini bilang enggak, bendera saya tetap ada di sini nih. Namanya belief, itu kan sistem. Believe in, kalau termin saya bisa ke pemahaman agama, religion, terus value itu adalah tes yang oke, kalau saya punya kepercayaan ini, value-nya saya ini, dan ini tuh nggak ada ruang justifikasinya gitu di situ. Saya nggak ada Harus ada. toleransinya gitu. Harus ada. Makanya, jadi kalau belief kan sistem ya, value itu sangat kontekstual. Jadi apa yang baik dan benar buat kita pada satu masa tertentu belum tentu itu baik dan benar pada masa yang lain. Baik dan benar di satu tempat tertentu belum tentu. Jadi misalnya value yang dulu nih ya, dulu orang, aku pernah ada di masa ketika orang tua itu melarang kami anak-anaknya di rumah ngomongin lu gue. Aku, kamu, dulu tuh kalau denger lu gue gitu bisa gak dilempar korok, itu bagus. Bukan karena orang tua kejam ya, tetapi dia menanamkan bahwa Itu value. iya, itu value. Tapi believe it or not, ketika aku udah besar-besar gitu, aku justru berlalu gue sama orang tua. Dan dia tenang-tenang aja. Lu telepon gitu ya, bisa nih. Ngapain, Be? Lu di mana? Udah makan belum lu? Dan ya gak apa-apa. Kalau ditanya kenapa bisa berubah, nggak tahu. Tapi itu terjadi. Ya, dan orang tua aku santai ya. Jadi value itu bisa berubah. Tergantung situasi apa segala macam. Nah, yang penting adalah kita gini, ada value yang sifatnya universal. Hormat pada siapapun itu berlaku di mana-pun. Apa yang membedakan? Caranya di beberapa negara di luar, anak panggil orang tua pakai nama itu ada yang kenapa-kenapa. Ada bahasa-bahasa yang tidak mengenal derajat, gitu. Jadi sama aja ngomong, ya nggak apa juga. Tetapi ada yang memang berlaku hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya, yang aku tahu nih ya, kalau di Jawa Tengah misalnya, anak ngomong ke orang tua ya, kalau pakai bahasa Jawa tuh beda tuh. Apa yang dipakai tingkatannya beda dengan kalau yang ngomongnya sama kawan-kawan gitu. Nah, tapi itu kan hanya berlaku di situ, dia nggak universal. Tapi yang universal apa? Penghormatannya terhadap siapapun kita harus hormat dengan cara yang berbeda-beda. Nah, penghormatannya kan universal. Dimanapun kita, kita harus berlaku apa ya, sopan misalnya. Ya itu kan universal. Nah, yang kita mau tanamkan adalah yang tadi tuh, yang sifatnya universal. Jadi kalau kita ketemu yang lokal, ketemu yang temporal, ya terbuka. Apa yang aku yakini dulu ketika aku anak-anak, dan aku yakini sampai sekarang misalnya gitu, bisa berbeda dari apa yang diyakini oleh anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z sekarang. Tadi misalnya kita kita membahas soal prinsip kerja
Jadi kalau dulu orang mau keluar ya lu dapat kerjaan baru dulu, baru lu keluar. Itu kan belief sebetulnya. Nah, sekarang kan beda ya. Nah itu kan bisa berantem tuh. Udah dapat kerjaan baru belum? Belum, lah aku nggak belum keluar. Nah, di ruang persahabatan yang harusnya terjadi adalah keberterimaan. Semua pihak ya. Jadi orang tua belajar menerima apa yang menjadi pemahaman anak-anak, anak-anak belajar untuk menerima orang tua, dan menurutku anak sekarang lebih mudah belajar karena literaturnya terbuka lebih mudah. Sekejap mata ya. Ya, Ilmu itu sekejap mata. cepet Sepencet. gampang sekali gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan lebih banyak info daripada orang-orang tuanya di masa lalu. Kalau ketika terbuka, taruh di atas meja, bahas bareng-bareng, mestinya itu menolong semua pihak untuk bisa lebih eh, menemukan tadi kesepahaman. Dan itu dilakukan di mana ya? Di common ground dengan prinsip persahabatan. Jadi memang harus horizontal. Dan di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dibangun. Jadi kalau tadi Bu Marci kasih contoh gitu, gua nih dulu menghayatinya ini nih, sampai sekarang masih begini. Sementara anak-anak misalnya udah berbeda, gitu. Nggak apa. Di titik itu sepakatlah untuk nggak sepakat. Dihargai perbedaannya. Lalu pelan-pelan tuh, tadi kan di common ground. Gua maju 2 langkah, lu mundur 2 langkah. Dia maju lagi 2 langkah, kita mundur dulu 2 langkah. Dilihat, sampai ketemu, oh di sini nih, adjustingnya. Kalau kita boleh bergeser sedikit Pak, Boleh. isu yang lagi jadi boleh hits, isu yang juga lagi jadi hot issue gitu ya di dunia parenting itu adalah yang namanya family trauma. Oke. Family trauma itu tuh definisinya tuh apa sih gitu ya? Definisinya itu trauma generasional, trauma yang diwariskan antar generasi. Trauma tersebut merupakan sesuatu yang terjadi satu kali atau serangkaian kejadian. Trauma seringkali sulit dipahami dan dilawan pada saat itu. Kalau saya baca dari beberapa informasi yang ada, let's say kita friendly deh dengan terang aja dia kayak gitu, orang baru juga kayak gitu. Makanya dia kayak gitu, dia bingung. Makanya dia kayak gitu, apanya dulu juga kayak gitu. Ada adiksi, ada mental illness, ada let's say banyak kali juga yang sekarang jadi topik pendidikan gitu. Iya. Kenapa nggak bisa ya? Kami seorang tuanya kayak gitu. Juga kayak begitu, nggak ada yang bisa sampai ke perguruan tinggi misalkan contoh. Emang gue friendly, gue udah bersahabat dengan itu turun-turun. Jadi gue nggak punya ekspektasi ngelihat bahwa gue bisa masuk ke dunia ini. Gitu. Jadi dia udah punya justifikasi. Dia sudah bikin kompromi sama dirinya sendiri. Iya. Dan karena ada kompromis, jadi nggak bisa keluar tuh Pak dari si Cangkangnya itu. Dari si situasi yang kayak gitu. Ini ya kalau saya melihatnya. Bahwa ada begitu banyak opportunity di luar. Kalau tadi Bapak bilang kemampuan manusia itu infinite, nggak terbatas. Dia nggak lihat bahwa infinite banget nih kapasitasnya dia. Iya. Nah pertanyaannya kan gini, kenapa dia bisa latihan? Stigma. Betul, ada yang namanya family trauma. Ya. Kenapa tidak ada kabar? Aku udah mandi padahal. Sebagai sebuah lema, istilah boleh-boleh aja kayak gitu. Tapi yang harus diwaspadai adalah jangan terjebak
Karena itu stigma. Ya terang aja lo begini. Mak lo begitu dulu, bapak lo begitu, engkong lo dulu kayak begitu. Nah, itu kan di stigma. Nah, orang kalau dia diberi stigma, itu cenderung untuk, oh iya, kecuali dia lawan. Tapi berapa banyak orang yang ketika di stigma, dia mau lawan balik. Ini cerita doang. Dan aku tidak akan membela papaku terutama sebagai orang. Oh dia nggak kecil. Orang boleh menilai. Beres-beres. Waktu aku kecil, papa mama tuh punya meja bangku di meja makan yang dari kayu. Dan Bu Marti mesti ngebayangin kayu zaman dulu yang berat dan kokoh gitu ya. Jati ya Pak biasa. Jati. Zaman dulu. Furniture kita di rumah itu jati. Jati. Kebanyakan. Ya. Bangku itu bukan cuma dipakai duduk ketika orang makan, tetapi bangku itu bisa dipakai untuk menghukum kami, anak-anaknya, ketika kami melakukan sesuatu yang membuat dia nggak happy. Salah satunya, kalau dia pulang, papaku pulang, dan kami nggak ada di rumah, belum mandi pulang. Di satu saat papa belum punya TV. Yang punya TV tetangga sebelah. Dulu ada film namanya Rintintin. Itu film yang, wah, ditunggu-tunggu. Kalau nonton film itu, nggak bisa mandi dulu. Kalau mandi dulu, nggak keburu. Gitu. Caranya TPRI pula ya? Iya. Nah, jadi pokoknya situasinya tuh agak ribet lah. Nah, kalau kami langgar itu, si papa pulang, kami belum di rumah. Bangku itu yang akan menjadi akhir dari perjalanan panjang satu hari. Duduk, diikat, disabet. Dari yang dulunya nangis sekenceng-kencengnya karena sakit, sampai kalau disabet itu tinggal bilang, gitu aja. Rem kokoh. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bu Marji, mestinya aku bisa melakukan itu pada generasi berikutnya. Tapi ternyata enggak. Aku bisa memutusnya. Jadi balik lagi ke bagaimana kemudian kita sebagai pribadi, sebagai person, ya, mengatasi stigma-stigma tadi. Mengatasi trauma di masa. Trauma itu kan sesuatu yang berkali-kali gitu terus ngebekas. Apa aku ngebekas? Ngebekas. Tapi kan aku punya pilihan. Aku tetap dengan itu atau aku berjuang mengubahnya. Nah, kenapa aku bisa berubah? Lingkungan juga menolong. Ketemu teman-teman yang positif, ya. Ketemu lingkungan komunitas-komunitas yang positif. Baca-bacaan yang juga mendukung, ya, membuka wawasan sedemikian rupa. Tapi yang paling penting menurutku adalah kesediaan kita untuk that was then, this is now. Udah, itu aja sih. Kalau boleh minjem apa yang tadi Pak Alvin udah sempat cerita gitu ya, mengenai masa kecil ya Pak ya, keluar dari konteks family trauma, ada rasa masih nggak sreg nggak sih Pak, kalaupun Papa saat ini udah nggak ada gitu, kayak masih ada di sini Dendam gitu. It hurts, Enggak. it's pain gitu. Masa sih Pak? Serius? Beneran? Aku cerita ini tuh fun aja. Malah suka. Karena banyak ternyata orang-orang yang lukanya dibawa. Iya. Sakitnya Iya. dibawa. Iya. Dan itu dia mau left unspoken. Ditinggalkan tanpa pernah dibahas. Biarkanlah itu menjadi masa lalu yang nggak pernah dikubur. membicarakan sesuatu yang Jangan.
angkat, akui, diakui, diterima sebagai bagian. Jadi kenapa aku berani? Aku betul-betul nggak punya dendam apapun gitu. Aku sekarang bisa cerita itu dengan fun aja. Jadi kalau sekarang nih cerita sama mama gitu, udah ketawa-ketawa. Tidak menjadi. Padahal aku pernah tahu juga bagaimana dulu mama menangis, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Iya. Ya. Tapi sekarang aku tenang-tenang aja. Jadi balik lagi, apakah itu mudah? Tentu tidak mudah. Ya. Jadi aku bersyukur karena aku ketemu kawan-kawan, lingkungan, bacaan-bacaan yang menolong, membantu aku untuk bisa understand gitu, dan aku tidak harus hidup dengan masa lalu itu yang artinya terus kayak yang gimana gua nggak jadi anak yang kejam, gimana gua nggak bully orang lain lah, gua dulu lagi dihajar bapak gue kayak begitu. Aku tahu bahwa ya dulu aku langgar itu dan itu akibatnya, tetapi sekarang ya nggak usah dilakukan. Tadi balik lagi, kalau sekarang gimana caranya? Aku kasih pilihan-pilihan. Ya, kalau lo lakukan ini, akibatnya begini. Kalau lo lakukan itu, akibatnya begitu, dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Ya kebetulan umur lebih banyak, jadi pengalaman aja gitu. Apakah mereka akan mengalami hal yang sama? Belum tentu. Tapi kalau lo ketemu yang begitu, lo udah tahu Kita pilihan. bisa kasih tahu bagaimana cara kita Iya, menghadapi, iya. mengelola emosi yang ada di dalam. Mungkin ya, mungkin. Bu Maci, sorry ya, boleh tambah waktu ya. Bukan, Sayang karena kalau gini. nggak di share gitu ya Pak. Oke. Gini, aku gini. Kalau ke anak-anak siapa saja gitu, dan ini pesan buat orang tua, ya pesan buat orang tua. Aku mau bilang begini, lu mau nakal, lu mau bandung, wah, satu aja jangan, narko. Mau Bandungnya kayak lu sekolah bolos apa gitu, go ahead. Mau ekstrim, ibaratnya gini, berantem sampai salah satunya mati gitu ya, go ahead. Untuk semua itu selalu ada risiko, ada konsekuensi yang orang harus pikul gitu ya, go ahead. Tapi jangan pernah narkoba. Kenapa? Narkoba itu bukan hanya ngerugiin diri sendiri, sekampung. Nah, kalau itu, aku bisa berantem bisa. Jangan. Kalau itu udah nggak ada ruang untuk, ya, untuk kumpul. Tapi kalau ada orang yang terpaksa sudah jatuh di situ, tetap kita cari. Tapi effortnya nggak layar Buat semuanya. ya. Tadi Bu Marji kan sempat yang sedikit soal adiksi gitu. Ini adiksi yang tak terlukiskan dengan kata. Jadi ada banyak adiksi. Pornografi orang bisa adiksi, nonton orang bisa adiksi, baca orang bisa adiksi, kerja orang bisa adiksi. Tapi itu masih tertanggungkan. Gitu. Tapi kalau narkoba, tak tertanggung. Maksudnya nggak kebayar. Nggak kebayar. Jadi please, segala hal buat orang secara fisik, si korban pun nggak akan bisa recover 100% dari psikotropi kayak Pak. Ibaratnya ya, kalau narkoba. Udah jangan bilang ini cuma ini, ini cuma enggak. Pokoknya kalau narkoba harga mati. Enggak. Terima kasih banyak Pak Calvin buat share-nya. Thank you, udah dikasih waktu lebih juga. Sorry ya, di terakhirnya rada emosional gitu. Kita harus sudahi dulu sharing kita kali ini. Banyak banget yang udah didapat walaupun nggak cukup waktunya, tapi kita percaya apa yang kita udah share. Kebetulan saya dan Pak Calvin diberkahi oleh anak, jadi bisa cerita banyak.
kita punya keluarga, kita kerja juga, jadi banyak banget aspek yang beririsan nih di antara kita sehingga harusnya lebih rich gitu Pak. Karena kan kalau kita ngomongin parenting, kalau orang itu belum punya anak sendiri agak lebih sulit. Boleh nggak kasih catatan sedikit di situ ya supaya tidak disalahpahami. Jadi bahwa ketika ada orang yang menikah dan kemudian mereka dikaruniai anak-anak, dan karena itu mereka punya tanggung jawab sebagai orang tua, ya, ini tidak menutup ruang untuk mereka yang tidak menikah atau yang menikah tetapi tidak ada anak-anak, apalagi zaman sekarang ya, child free gitu. Tanggung jawab parenting itu memang pertama-tama ada di keluarga batik, orang tua dan anak yang biologis gitu. Pada gilirannya dia meluas ke semua pihak. Siapapun ini akan dipanggil untuk ambil bagian dalam proses parenting, sebagai guru, sebagai bos di kantor, sebagai pemimpin umat. Terima kasih. Sama-sama Bu Marzi. Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menemukan kesadaran. Terima kasih.